Assalamualaikum. Halo teman-teman, hari ini aku akan menceritakan cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Situ Bagendit. Alkisah di sebuah desa, tepatnya di kota Garut, tinggallah seorang janda bernama Nyendit. Ia merupakan janda yang kaya raya, dan dengan kekayaannya itu, Nyendit mampu membeli apa saja yang ia inginkan. Banyak penduduk miskin di desa yang meminjam uang kepada Nyendit. Namun Nyendit meminta imbalan, yaitu penduduk desa harus mengembalikan uang dengan bunga yang sangatlah tinggi. Jika telah tiba waktu untuk mengembalikan uang, Nyendit akan menagih uang kepada para peminjamnya sembari membawa pengawal atau tukang pukul. Jadi kalau dia meminjam namun tidak mau membayar, tukang pukul itu sudah siap untuk melakukan kekerasan. Jika datang musim panen, Nyendit selalu menghasilkan panen yang sangatlah melimpah. Dan ketika musim paceklik tiba, banyak petani yang kelaparan. Bahkan ada yang sampai busung lapar. Keadaan para penduduk di sana sangatlah berbeda dengan Nyendit. Janda yang kaya raya itu, ia selalu berpesta pora di rumahnya. Sedangkan para petani banyak yang kelaparan. Suatu ketika pesta sedang dimulai. Tiba-tiba salah satu pengawal Nyendit datang menghampiri Nyendit dan berkata, "Nih, maaf, sepertinya di luar ada seorang pengemis yang ingin masuk. Sepertinya dia ingin meminta-minta." "Usir dia!" kata Nyendit. Namun pengemis itu langsung menerobos masuk ke dalam rumah Nyendit dan berkata, "Kau benar-benar kejam, Nyendit. Kami kelaparan. Berilah kami sedikit makanan." Nyendit pun menjadi sangat marah dan berkata, "Berani kau ya berkata seperti itu padaku? Dasar kurang ajar. Cepat, usir dia dari rumahku." Para pengawal Nyendit langsung menyeret keluar pengemis tersebut. Namun tak disangka-sangka pengemis itu sangat kuat hingga dapat melumpuhkan para pengawal Nyendit hanya dengan satu gebrakan saja. Para tamu takjub melihat kesaktian pengemis tersebut. Setelah melawan para pengawal Nyendit, pengemis itu berkata lagi kepada Nyendit, "Kau tak mau berbagi dengan orang yang kesulitan, akan kutunjukkan sesuatu padamu." Ia lantas mengambil satu ranting pohon lalu menancapkannya ke tanah dan berkata lagi kepada Nyendit, "Jika ranting ini dapat kucabut, maka kau termasuk orang yang mulia di dunia. Namun jika kau tak mampu melakukannya sendiri, kau bisa menyuruh pada para pengawalmu." Nyendit langsung memerintahkan kepada para pengawal Nyendit untuk mencabut ranting yang kecil itu. Namun ternyata para pengawal Nyendit tak sanggup mencabut ranting yang kelihatannya sangat mudah untuk dicabut itu. Pengemis itu pun berkata lagi, "Ternyata para pengawalmu tak sanggup mencabutnya. Sekarang kau bisa melihat aku melakukannya." Pengemis itu dengan mudahnya mencabut ranting pohon tersebut. Dan setelahnya dicabut, ternyata keluarlah air yang sangatlah deras dari lubang ranting pohon tersebut. Dan setelah mencabut ranting itu, pengemis itu pun hilang entah kemana. Rumah Nyendit pun kebanjiran dan kejadian aneh pun mulai terjadi. Sebuah guncangan gempa bumi datang yang membuat Nyendit dan para tamunya kaget. Mereka sangat ketakutan hingga lari berhamburan keluar rumah. Ternyata di luar rumah telah terjadi hujan yang sangatlah deras. Dan dalam sekejap rumah Nyendit pun lenyap terendam oleh air. Dan berubahlah desa tempat tinggal Nyendit menjadi sebuah danau yang sekarang populer dengan nama Danau Bagendit atau Situ Bagendit. Konon katanya di dalam danau tersebut terdapat lintah yang amatlah besar sebagai jelmaan Nyendit. Lintah itu disebut dengan lintah darat. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup individual. Maka ketika kita mendapatkan hal yang baik dan banyak, maka berbagilah dengan sesama.
karena harta yang kita miliki hanya titipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.